حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Untuk sekali lagi menunaikan sholat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah. Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogianya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah mereka-mereka yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaAllah tentang peran sains dalam mengembangkan kebudayaan atau kebudayaan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana. Ya. Di dalam universe milik Allah ini ada malaikat. Kemudian ada setan. Dan kemudian pada suatu saat Allah punya rencana menciptakan makhluk yang lain. Yang bukan malaikat dan juga bukan setan. Makhluk yang terletak di antara dua makhluk yang lain ini. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, dikatakan di dalam Al-Quran. Wa idqila rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون وإذ قال ربك للملائكة, pada suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat khalifah di muka bumi. Vice Chair Manager di muka bumi. Kemudian para malaikat skeptis.
pesimis dengan hadirnya manusia. Kemudian para malaikat mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, engkau akan membuat makhluk yang akan merusak di muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu yang kalian tidak tahu. Apa itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Allah tidak akan membiarkan manusia itu bergerak begitu saja. Kado kelahiran itu akan dilengkapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam ini diberi ilmu oleh Allah untuk menjalankan misinya sebagai khalifah di bumi. Jadi bukan begitu saja. Diberi bekal. Ya. Artian literary meaning, artian harfiah, wa 'allama Adamal asma kullaha, kepada Adam diberikan nama dari segala sesuatu. Sehingga para mufasir mengatakan itu ya nama-nama benda-benda ini. Wallahu a'lam. Saya merasa mestinya lebih jauh dari itu. Bukan hanya nama benda-benda, tetapi potensi atau kesiapan manusia untuk menjadi makhluk yang berilmu. Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini memang disiapkan menjadi makhluk berilmu. Maka itu betapapun pandainya binatang, betapapun cekatan, betapapun punya insting yang luar biasa, tapi tidak bisa dikatakan ilmu. Manusia yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mampu menalar dengan baik, mampu berpikir rasional, mampu menarik inferensi, mau berpikir silogistik, bisa membuat penalaran diagnostik, bisa membuat abstraksi matematis, bisa membuat prediksi berdasarkan data yang sekarang untuk masa yang akan datang. Itu dilengkapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian tahu, beritahu aku nama-nama dari sekalian itu. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ini tidak punya ilmu. Maka itu setiap saat kita panjatkan doa kepada Allah dan kita mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau berikan kepadaku. Maka jadilah manusia makhluk yang berilmu. Ya. Diberi kemampuan manusia untuk bisa mengobservasi sesuatu. Maka itu kalau kita bicara sains ini, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sains ini punya metodologi tertentu. Metodologi yang dinamakan metodologi saintifik. Metodologinya itu biasanya adalah diawali dengan observasi, melihat fakta, public observation, kemudian membuat hipotesis, kemudian verifikasi. Maka itu seringkali dinamakan observatio hipotetiko verifikatif. Yaitu melihat sesuatu, karena sains ini pasti based on fact. Maka itu agama bukan sains, karena agama memang bukan sains. Maka itu seringkali banyak orang yang mencampur adukkan antara meneliti agama dari sisi saintifik. Hati-hati, agama itu adalah firman yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak ada penelitian, tidak ada laboratorium. Kalau dari agama itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul sudah mengatakan sesuatu kita ambil, kalau Rasul mengatakan tidak ada lagi cara berpikir rasional karena tidak dibutuhkan itu. Jadi agama punya cara untuk mencari keilmuan yang berbeda. Seni punya cara keilmuan yang berbeda. Tidak saintifik. Seni itu tidak saintifik. Karena kalau seni itu saintifik tidak ada karya seni. Semua bisa diselesaikan dengan komputer. Ya, maka itu ada sains yang berbasis pada melihat fakta, kemudian membuat hipotesis dan melakukan verifikasi. Dan supaya kita bisa melakukan hipotesis itu, Allah memberi manusia ini dengan kemampuan berbahasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau antum merenungkan tentang kemampuan manusia berbahasa ini, sesuatu yang luar biasa. Maka itu ada orang yang mengatakan bahwa semua ilmu kita ini dari dunia empirik. Semua ilmu kita ini kita peroleh dari dunia luar. Pertanyaannya, bahasa itu asalnya dari mana? Bahasa itu asalnya dari mana? Dari luar ini ada bahasa di luar ini. Di dunia luar selain dunia manusia, tidak ada bahasa. Berarti bahasa itu memang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran. Perhatikan ayat ini sangat menarik. Wa min ayatihi.
khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, kemudian dalam bingkai yang sama waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan warna kulitmu dan bahasamu. Jadi bahasa ini adalah misteri ayat-ayat Allah. Maka itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi makhluk berilmu. Epistemologi keislaman ini jauh berbeda dengan epistemologi materialisme. Kalau di dalam dunia materialis, ilmu itu dicari for the sake of science. Science dicari demi science. Ya. Kegunaannya untuk apa? Wallahu a'lam. Bahkan nanti sains itu diturunkan dalam bentuk teknologi. Seringkali kegunaannya malah menguntungkan orang-orang tertentu. Bahkan seringkali mengganggu umat manusia. Saya walaupun hidup di dunia teknologi, tapi saya merasa teknologi ini harus dilihat dengan hati-hati. Karena alih-alih mendatangkan manfaat, malah mendatangkan bencana. Ya, coba lihat kehidupan kita ini karena teknologi. Pada kesempatan lain, nanti kita lihat musibah yang ditimbulkan dengan teknologi. Tidak menimbulkan kebahagiaan. Bahkan saya punya hipotesis yang wallahu alam benar atau tidak. Orang-orang primitif itu hidupnya lebih bahagia dari kita. Kalau cerita tentang kebahagiaan, yang jelas lebih tentram. Yang jelas tidak ada insiden bunuh diri di dunia primitif. Tetapi yang banyak di dunia modern. Kalau orang bunuh diri mesti ada sesuatu yang tidak baik. Di dunia primitif tidak ada insiden bunuh diri. Karena orang hidup dengan tentram. Saya tidak mengatakan teknologi itu jelek, tetapi harus sangat hati-hati. Maka itu epistemologi materialisme ini ilmu pengetahuan ya begitu saja. Tetapi di dalam Islam tidak. Ya. Maka itu sains mengangkat peradaban di dalam dunia Islam karena apa? Karena sains di dalam dunia Islam itu muatannya adalah mencari ridho Allah. Ya. Man izdada ilman walam yazdad bihi huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya bertambah tetapi takwanya tidak bertambah, Allah tidak akan mendekat kepada dia kecuali semakin jauh. Dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali Allah semakin jauh. Sehingga ilmu itu di dalam pandangan Islam sakral. Ya, ilmu itu sakral. Maka itu seorang yang melakukan penelitian yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Ada cerita yang sangat terkenal, saya tidak tahu mungkin bapak-bapak dan saudara pernah mendengar. Jadi pada suatu hari ada seseorang yang menunjukkan kehebatannya ke hadapan seorang raja. Dan dia mengatakan bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia melemparkan jarum dan jarum itu menancap di tanah. Kemudian dia lempar jarum yang kedua dan jarum yang kedua itu masuk di lubang jarum yang pertama. Dia lempar jarum yang ketiga dan jarum yang ketiga itu masuk di lubang jarum yang kedua. Dan demikian seterusnya sehingga 100 jarum. Raja terpesona dan terkagum-kagum dengan keahlian itu. Kemudian dia diberi hadiah 100 dirham. Tetapi ketika dia ingin pulang, raja mengatakan ada hal lain, ada hadiah lain. Kamu harus dicambuk 100 kali. Nah, orang itu kemudian heran dan tanya, apa artinya? Dia bilang 100 dirham untuk kepandianmu yang luar biasa. Dan 100 cambuk untuk kepandianmu yang tidak ada manfaatnya. Nah, nek coro Jawa nih, jentrek jarum 100 itu gunanya untuk apa? Ya, kalau epistemologi keislaman mesti manfaat. Ilmu itu dicari manfaat. Maka itu di dalam dunia Islam ilmu ini membawa manfaat. Seorang penulis mengatakan kalau ilmuwan-ilmuwan di dalam dunia Islam ini bangkit kembali dan melihat kemajuan sains di dunia yang sekarang, mereka tidak heran karena bisa diekstrapolasi dengan apa yang mereka hasilkan. Tetapi yang mereka heran adalah sains kehilangan makna. Ya, maka itu ada seorang filosof yang mengatakan the fading of the ideal is a sad evidence of human endeavor. Hilangnya idealisasi itu adalah tanda-tanda yang menyedihkan daripada karya manusia. Pada zaman keemasan Islam, ilmu pengetahuan itu digunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama itu, saintis, para ilmuwan itu orang soleh. Kalau di dunia Islam antum mendengar kata-kata ulama, itu bukan ilmuwan biasa. Dia ilmuwan dan dia orang soleh.
Dia orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang yang tidak pernah makan barang haram, walaupun 1 rupiah. Di tubuhnya tidak pernah mengalir darah yang dibina dengan barang haram. Itu ulama. Ya, bukan ilmuwan. Karena kalau ilmuwan barat materialisme pemenang hadiah Nobel, sekarang dianugerahi hadiah Nobel, pulang ke rumahnya istrinya dikemplang. Itu. Karena mereka bukan ulama. Maka itu ada kata-kata Sayyidina Ali yang luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan ilmu itu lebih berguna daripada harta. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Dan di antaranya ilmu menjaga kamu sementara kamu menjaga harta. Ilmu kamu bawa nanti ketika kamu meninggal dunia. Sementara hartamu kamu tinggal. Tapi ada satu yang menarik buat saya. Sayyidina Ali mengatakan begini. Bahwa ilmu itu diberikan kepada mereka-mereka yang beriman. Saya jadi bertanya-tanya. Banyak orang tidak beriman diberi ilmu. Pemenang hadiah Nobel itu banyak. Tetapi saya mengerti insya Allah yang dimaksud Sayyidina Ali adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang diberikan oleh orang beriman. Poin yang terakhir insya Allah. Di dalam pengembangan Islam itu Islam pernah mengalami kejayaan. Dan barangkali cukup sedih. Kalau sekarang kita membicarakan tentang ilmu pengetahuan, kita selalu surut ke belakang. Bahkan pernah ada seminar di Jerman itu, kemudian orang Jerman mengatakan warum bleiben immer die Muslimen in die Vergangenheit. Orang Islam itu kalau cerita itu mau cerita masa yang lalu. Kenapa tidak cerita masa yang sekarang? Ya, coba kita cerita tentang keilmuan. Mesti ceritanya masa yang lalu. Ibnu Sina, Ibnu Rusyd masa yang lalu. Walaupun memang masa yang lalu penuh dengan kebesaran, memang betul. Bahkan kalau bukan karena pengkhianatan orang-orang Barat, orang Islam ini mewarnai dunia sains. Ya. Di abad 12 dan 13, 14 itu kalau di dunia barat dikatakan dark ages, zaman kegelapan. Kata Bertrand Russell, yang gelap itu di Eropa, bukan di tempat orang-orang Islam. Bahkan penemuan matematik itu saya baru mendapatkan informasi belakangan ini. Kalkulus, bapak-bapak pernah mendengar kalkulus? Mencari luasan di bawah kurva dan sebagainya. Kalkulus itu sudah pernah dijamah pada abad ke-12 oleh ulama-ulama muslim. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba surut? Ya, insya Allah. Ini banyak halnya. Tetapi waktu kita tidak cukup. Satu saja. Orang Islam membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kalau antum belajar fisika, tidak ada pahalanya. Kalau antum belajar matematika, tidak ada pahalanya. Tetapi kalau antum belajar fikih, belajar tafsir, langsung masuk surga. Itu masalah. Ada ilmu, ini ilmu milik Allah. Ini ilmu bukan milik Allah. Semua ilmu itu milik Allah. Semua ilmu yang digunakan untuk mencari ridho Allah, itu akan mendatangkan pahala. Maka itu seringkali saya tanyakan, mana yang pahalanya lebih besar? Yang mengajar tafsir atau yang mengajar matematika? Nanti dulu. Dimanfaatkan untuk apa tafsirnya? Dimanfaatkan untuk apa matematikanya? Kegagalan orang-orang Islam di Gaza itu karena kurang apa itu? Kalah apa kita di Gaza? Kalah doa? Orang Yahudi doanya lebih diterima oleh Allah daripada orang Muslim. Doanya lebih diterima orang Yahudi daripada orang Islam. Enggak, kita kalah teknologi. Kalau kalah teknologi kita kalah. Maka itu jangan memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua yang digunakan untuk mencari ridho Allah mendapatkan pahala. Ada orang-orang yang mengatakan belajar agama hukumnya fardu ain. Belajar ilmu yang lain hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau orang di antara kamu sudah belajar cukup. Gak cukup. Gak cukup satu orang. Kalau satu orang kalah kita. Orang kita ini mesti jadi saintis dan jadi ulama. Dadanya bersih, pikirannya cerdas. Dadanya ini kalau dibedah ini berisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pikirannya ini pintar karena di dunia ini berjalan hukum Allah. Yang pintar menang, yang kuat teknologinya menang. Maka itu kadang-kadang masih ada ustadz-ustadz tertentu yang mengatakan sinau teknik itu belajar teknik. Iku apa ya ana gunane? Mohon maaf saya hentikan dakwah yang seperti itu. Karena kalau itu diteruskan orang-orang kita tidak ada yang pintar. Mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya dengan tafsir. Mendekatkan diri itu salah. Lihat itu.
salah mendekatkan diri kepada Allah. Lihat itu Dagestan itu, MMA di Dagestan mendekatkan diri Allah dengan apa? Dengan martial art. Dia dekat dengan Allah. Itu dakwahnya seringkali lebih besar. Saudara lihat pemain sepak bola, dakwahnya itu sangat besar. Seringkali lebih besar dari ustadz. Karena apa? Kalau dia yang bicara, didengar seluruh dunia. Maka itu dakwah kepada Allah jangan dibatasi. Nah, gitu saya sarankan bapak-bapak yang punya anak, yang punya saudara, sekolahkan anak yang pintar. Dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting niatnya sekolah agama baik, sekolah tafsir baik, sekolah teknologi baik, sekolah kedokteran baik, sekolah sejarah, sekolah bahasa. Karena orang Islam ini butuh di semua lini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man walah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pada khutbah yang kedua ini saya akan membawakan satu ayat insya Allah buat bekal Bapak untuk pulang di rumah dan terutama untuk saya. Ya, alam tara anallah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibal jutatun bitun wa khumman mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wa dawabi wal anam mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Ayat ini di tengahnya itu ada kata-kata innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba yang cerdik cendekia. Ya. Itu ketika saya masih kecil bapak-bapak dan saudara sekalian, itu banyak ustadz-ustadz yang mengatakan maksudnya ulama itu adalah ulama di bidang ilmu agama. Insya Allah tidak begitu. Wallahu a'lam. Karena apa? Kalau kita lihat ayat yang saya baca tadi di depan, alam taro, tidaklah engkau melihat anallah anzala minas sama'i ma'an. Tuhan menurunkan air dari langit. Ya, kemudian tumbuh tanam-tanaman yang berbeda dan dari manusia dan dari guratan-guratan yang ada di gunung-gunung, ada yang merah, ada yang putih. Kemudian di tengah dikatakan sesungguhnya yang takut itu adalah hamba-hamba yang cerdik. Ayat ini bukan ayat fikih. Ayat ini adalah ayat sains. Ayat ini adalah ayat sains. Tidak ada kaitannya dengan fikih. Tetapi yang ada kaitannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Allah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman dan juga manusia. Maka itu yang takut kepada Allah ini adalah mereka-mereka yang cerdik, cendekia. Bahkan Bapak akan menemukan bahwa tingkat keimanan kita ini bisa sangat dipacu dengan beras dengan melihat penemuan-penemuan di dunia ilmu pengetahuan. Mari kita tutup khutbah kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dahului doa ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita lontarkan dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita akan disampaikan kepada Rasul dan Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafiridz dzunubi was sayyi'at
Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wal hikmata bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.